Perkembangan teknologi yang semakin berkembang pesat membuat informasi dapat tersebar secara luas hanya dalam hitungan detik melalui sosial media. Ratusan hingga ribuan informasi tersebar setiap harinya. Tak jarang banyak orang yang belum memahami betul inti dari informasi tersebut, namun sudah memberi banyak spekulasi yang akhirnya menimbulkan reaksi yang dapat merugikan diri sendiri juga orang lain, karena informasi di media sosial kadang tidak sesuai dengan fakta atau merupakan berita hoax. Hoax adalah sebuah informasi yang tidak benar atau palsu yang disebarkan secara sengaja dengan tujuan menipu atau memperdaya orang lain. Hoax seringkali disebarkan melalui media sosial, pesan teks, email, atau situs web yang tidak terpercaya. Hoax dapat berupa berita palsu, rumor, atau informasi yang dikarang untuk memperoleh keuntungan tertentu. Oleh karena itu, penting untuk selalu memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya ke orang lain dan tidak mudah percaya pada informasi yang tidak jelas atau tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Pengertian hoax menurut Mulyana. Hoax adalah pesan yang dibuat dan disebarkan dengan tujuan menipu, mengelabui, atau mengecoh seseorang atau kelompok orang. Sedangkan menurut Nurholis, hoax adalah informasi palsu atau kabar bohong yang disebarkan melalui media massa, internet, atau media sosial dengan tujuan tertentu, seperti untuk menimbulkan ketakutan atau kepanikan pada masyarakat. Kami akan menganalisis sebuah berita yaitu terkait penangkapan seorang publik figur karena kasus narkoba. Artis Ahmad Zhoni ditangkap kasus narkoba dan diamankan di rumahnya di kawasan Bogor, Jawa Barat pada Rabu 8 Maret 2023. Menurut polisi, Ahmad Zhoni sudah sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Ia memerintahkan sopirnya berinisial M untuk membeli barang haram tersebut di Kampung Bojor, Jakarta Barat. Ahmad Zhoni pun ditangkap usai polisi mengamankan M dan rekannya RH di Jakarta Selatan setelah mereka membeli sabu. M dan RH mengaku sabu itu akan diberikan kepada Ahmad Zhoni. Polisi pun segera menangkap sang artis kediamannya di Bogor. Ahmad Zhoni, M dan RH saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Ketiganya disangkakan dengan pasal 112 ayat 1 subsidiar pasal 127 ayat 1 huruf A UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ketiga tersangka terancam hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun. Polisi saat ini tengah memburu bandar narkotika yang memasok sabu ke Ahmad Zhoni. Kompol Ahmad Ardi mengatakan pemasok sabu untuk Ahmad Zhoni kini masuk ke dalam daftar pencarian orang. Polisi mengamankan barang bukti sabu seberat kurang lebih 1 gram dalam penangkapan Ahmad Zhoni beserta M dan RH. Dalam jumpa pers di Polres Metro Jakarta Selatan, Ahmad Zhoni tak kuasa menahan air matanya meminta maaf kepada istrinya Iris Bella. Ahmad mengakui segala kesalahannya. Ia berharap agar kasusnya dapat menjadi bahan pembelajaran bagi artis-artis lain. Ini bukan pertama kali Ahmad Zhoni terjerat kasus narkoba. Dia pernah ditangkap karena kasus serupa di tahun 2017. Tim pemburu narkoba Polres Metro Jakarta Pusat mengamankan Ahmad Zhoni di rumahnya pada 7 Juli 2017. Berdasarkan hasil tes urin, ia dinyatakan positif mengonsumsi sabu dan ganja. Ahmad Zhoni harus menjalani rehabilitasi selama 1 tahun di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur, Jakarta Timur. Namun, Ahmad Zhoni diperbolehkan untuk menjalani rawat jalan dan wajib lapor ke pihak yang menangani rehabilitasi dirinya, Natura Education Center. Berita tersebut bukanlah berita hoax karena pertama sumber berita atau media dari berita tadi kredibel atau dapat dipercaya, yaitu Kompas. Kedua, judul yang tertera pada berita tidak provokatif dan sesuai dengan isi berita. Ketiga, berita dipublikasikan pada tanggal 11 Maret 2023, 3 hari setelah penangkapan artis dan sehari setelah kepolisian melakukan konferensi pers. Artinya berita tersebut benar karena pihak Kompas memuat setelah adanya keterangan yang jelas dari kepolisian. Keempat, terdapat foto di laman berita tersebut serta video konferensi pers di kanal YouTube Kompas. Kelima, berita tersebut dimuat atau disebarkan dengan maksud memberitahu masyarakat bahwa seorang publik figur tertangkap karena menggunakan narkoba. Diharapkan masyarakat dapat menjadikan itu sebagai sebuah pelajaran untuk tidak menggunakan barang tersebut. Keenam, berita tersebut mengandung fakta-fakta yang jelas karena telah dilakukannya konferensi pers oleh kepolisian.